Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 33. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, referen Mazmur tanggapan pada hari ini sungguh meneguhkan hidup kita, iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Bapa semua orang. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Apa ciri dan kriteria bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi milik pusakanya? Jawabannya diberikan dalam bacaan yang pertama pada hari ini dari surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang dipilih oleh Allah ialah yang lemah dan tak berdaya. Yang lemah dan tak berdaya dipilih oleh Allah. Itulah yang diwartakan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita membaca dalam bacaan pertama, saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Ini kriteria yang dipakai oleh Allah sebagaimana direnungkan oleh Santo Paulus. Bangsa yang dipilih oleh Allah bukan bangsa yang kuat, bukan yang hebat, melainkan yang lemah. Dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Lebih lanjut, Santo Paulus menulis kepada umat di Korintus, Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan rendah hati dan jujur kita mengakui ada kelemahan-kelemahan yang selalu menyertai kita, kekurangan-kekurangan yang selalu ada pada kita. Mari kita persembahkan semua itu kepada Tuhan Allah yang berkenan memilih kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Salah satu yang sangat menonjol, yang juga menjadi moto hidup saya dari Santo Paulus pada umat di Korintus yang kedua, bab 12 ayat 9, serupa dengan bagian ini saat Santo Paulus mendengarkan Allah sendiri berfirman kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmulah kuasaku sempurna." Itu yang selalu menjadi soundtrack untuk sari firman Tuhan renungan harian ini. Mari kita selalu dengan rendah hati mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri dan menjadi egois, lalu pelit mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, perhatian, waktu, karya, tenaga kita pada Tuhan, dan kita semata-mata mengandalkan diri sendiri, kita akan hancur. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.